Pernahkah kamu merasa hidup ini melelahkan, padahal kamu tidak sedang berlari? Kamu bangun pagi dengan pikiran penuh, berbicara hal-hal yang kamu sesali, marah pada hal yang tak bisa kamu kendalikan, dan bekerja keras hanya untuk tetap merasa kurang. Para filsuf Stoik berkata, hidup tidak menghancurkan kita, kita sendiri yang menyerahkannya. Di video ini, kamu akan mempelajari 7 poin Stoikisme yang jika benar-benar dipahami, akan mengubah caramu berbicara, bereaksi, berpikir, bahkan cara kamu memandang uang dan penderitaan. Tonton sampai akhir, karena poin terakhir adalah kunci ketenangan sejati yang jarang dibahas siapapun. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan berlangganan sekarang. Karena satu video seperti ini bisa mengubah cara kamu menjalani hidup selamanya. Poin 1. Kendalikan ucapanmu. Stoikisme mengajarkan, diam bisa lebih kuat dari 1000 kata. Kebanyakan masalah dalam hidup tidak dimulai dari tindakan besar, tetapi dari ucapan kecil yang tidak terkendali. Satu kalimat yang dilontarkan saat emosi bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Stoikisme memandang ucapan sebagai cerminan jiwa. Jika jiwamu gelisah, kata-katamu akan menjadi senjata, seringkali menusuk balik ke dirimu sendiri. Orang Stoik tidak anti bicara, tetapi mereka menolak berbicara tanpa kesadaran. Dalam Stoikisme, berbicara bukan soal menang debat, melainkan menjaga ketenangan batin. Banyak orang merasa harus selalu menjelaskan diri, membela ego, atau membalas hinaan. Padahal, setiap kata reaktif adalah tanda bahwa kendali telah berpindah ke tangan orang lain. Diam bukan berarti lemah. Diam adalah keputusan sadar untuk tidak menyerahkan kekuasaan atas dirimu. Stoikisme mengajarkan satu pertanyaan sederhana sebelum berbicara. Apakah kata ini perlu? Apakah kata ini membantu? Jika jawabannya tidak, maka diam adalah pilihan paling bijak. Ucapan yang tidak perlu sering lahir dari emosi sesaat, marah, iri, takut, atau ingin diakui. Orang Stoik melatih diri untuk menunda bicara, karena penundaan singkat bisa mencegah penyesalan panjang. Ucapan juga menentukan kualitas pikiran. Kata-kata kasar, keluhan, dan sindiran akan membentuk dunia batin yang keras. Sebaliknya, ucapan yang terukur menciptakan ruang tenang di dalam diri. Stoikisme menekankan bahwa kita adalah apa yang sering kita ucapkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Mengendalikan ucapan berarti membersihkan pikiran. Latihan Stoik paling sederhana adalah ini, berbicara lebih lambat, lebih sedikit, dan lebih sadar. Tidak semua opini harus disampaikan. Tidak semua konflik harus direspons. Ketika kamu memilih diam dengan sadar, kamu tidak kehilangan suara, kamu justru menemukan kendali. Disinilah Stoikisme membedakan orang yang reaktif dengan orang yang berdaulat atas dirinya. Stoikisme tidak meminta kita menjadi dingin atau bisu. Ia mengajarkan kapan berbicara dan kapan berhenti. Saat kamu mampu menahan ucapan yang tidak perlu, kamu telah memenangkan satu pertempuran penting dalam hidup, pertempuran melawan dirimu sendiri. Dan bagi seorang Stoik, itulah kemenangan sejati. Poin 2. Kendalikan emosimu. Stoikisme mengajarkan, kamu bukan emosimu. Emosi sering dianggap musuh. Marah, takut, cemas, iri, semua terasa seperti gangguan yang harus dihilangkan. Namun Stoikisme tidak pernah meminta kita mematikan emosi. Ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sulit, merasakan emosi tanpa dikuasai olehnya. Banyak orang hancur bukan karena masalah besar, tetapi karena membiarkan emosi sesaat mengambil alih kendali hidupnya. Dalam Stoikisme, emosi dipandang seperti ombak. Ia datang, ia naik, dan ia pasti turun. Masalahnya, kebanyakan orang panik saat ombak datang lalu tenggelam bersamanya. Orang Stoik memilih berdiri di pantai, mengamati tanpa terseret. Marah bukan kesalahan, tetapi menuruti kemarahan tanpa berpikir adalah penyerahan diri. Stoikisme menekankan satu prinsip kunci, emosi tidak berasal dari kejadian, tetapi dari penilaian kita atas kejadian itu. Dua orang menghadapi situasi yang sama, satu hancur, satu tetap tenang. Perbedaannya bukan nasib, tetapi cara berpikir. Ketika kamu mengubah penilaian,
intensitas emosi pun melemah. Inilah kekuatan yang jarang disadari manusia modern. Orang yang emosional sering bereaksi cepat dan menyesal lama. Stokisme mengajarkan jarak antara rangsangan dan respons. Bahkan jeda beberapa detik sudah cukup untuk menyelamatkan harga diri, hubungan, dan ketenangan batin. Diam sejenak bukan penundaan. Itu adalah pengambilan alih kendali. Latihan stoik untuk emosi sangat sederhana namun sulit dilakukan. Saat emosi muncul, beri nama, jangan beri perintah. Kemarahan sedang muncul. Kecemasan sedang datang. Dengan memberi jarak bahasa, kamu berhenti mengidentifikasi diri dengan emosi itu. Kamu tidak lagi berkata, "Aku marah," tetapi ada kemarahan. Perbedaan kecil ini memisahkan orang yang sadar dan orang yang dikuasai. Stokisme juga mengingatkan bahwa emosi yang paling berbahaya adalah yang kita benarkan. Amarah yang merasa benar akan bertahan lebih lama. Ego yang terluka akan mencari pembenaran. Orang stoik tidak sibuk membenarkan perasaan. Mereka sibuk menjinakkan perasaan. Ketenangan bukan hadiah. Ia adalah hasil latihan batin yang konsisten. Mengendalikan emosi bukan berarti hidup tanpa perasaan. Itu berarti hidup tanpa diperbudak perasaan. Saat kamu mampu merasakan marah tanpa meledak, sedih tanpa tenggelam, dan takut tanpa lari, disitulah stokisme bekerja. Dunia mungkin tetap kacau, tetapi batinmu tidak lagi ikut runtuh. Poin 3. Kendalikan pikiranmu. Stokisme mengajarkan, pikiran yang tertib melahirkan hidup yang tenang. Sebagian besar penderitaan tidak terjadi di dunia nyata, tetapi di kepala kita sendiri. Kita mengulang kejadian yang sudah berlalu, menakuti diri dengan masa depan yang belum tentu datang, dan menilai diri lebih keras daripada siapapun. Stokisme memulai kebebasan dari satu tempat, pikiran. Ketika pikiran tidak tertib, hidup ikut berisik. Stokisme mengenalkan prinsip paling penting dalam filsafat praktis, dikotomi kontrol. Ada hal yang bisa kamu kendalikan, pikiran, sikap, usaha. Dan ada yang tidak, pendapat orang, hasil akhir, nasib. Penderitaan muncul ketika kita memaksa mengendalikan yang mustahil. Ketika kamu memindahkan fokus ke yang bisa dikendalikan, pikiran mulai tenang dengan sendirinya. Overthinking bukan tanda kecerdasan, ia tanda kurangnya disiplin mental. Pikiran yang dibiarkan bebas tanpa arah akan berputar tanpa henti. Stokisme melatih kita untuk menghentikan dialog internal yang tidak perlu. Setiap pikiran harus diuji. Apakah ini berguna? Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Orang stoik memahami bahwa pikiran adalah kebiasaan. Apa yang sering kamu pikirkan akan menjadi jalur otomatis. Pikiran negatif yang terus dipelihara akan terasa normal. Karena itu, stokisme menekankan latihan harian, memperbaiki satu pikiran setiap kali ia muncul. Bukan melawan dengan emosi, tetapi mengganti dengan penilaian yang lebih rasional. Stokisme juga mengajarkan prameditasi kesulitan, membayangkan tantangan sebelum ia datang. Bukan untuk menakut-nakuti diri, melainkan agar pikiran siap. Ketika kesulitan benar-benar muncul, pikiran tidak panik. Ia berkata, "Aku sudah siap." Inilah cara stoik mengubah kecemasan menjadi ketangguhan. Banyak orang terjebak pada pikiran, seharusnya hidup tidak seperti ini. Stokisme mematahkan ilusi itu. Hidup tidak berutang kenyamanan kepada siapapun. Ketika pikiran berhenti menuntut realitas agar sesuai harapan, penderitaan berkurang drastis. Penerimaan bukan menyerah. Penerimaan adalah posisi awal untuk bertindak dengan jernih. Mengendalikan pikiran bukan berarti mengosongkan kepala. Itu berarti memilih pikiran dengan sadar. Saat kamu berhenti memikirkan hal di luar kendalimu, energi kembali utuh. Dan ketika pikiran tertib, emosi mengikuti. Inilah inti stokisme. Ketenangan bukan dicari, ia dibangun dari pikiran yang disiplin. Poin 4. Kendalikan keinginanmu. Stokisme mengajarkan, semakin sedikit yang kamu inginkan, semakin bebas hidupmu. Banyak orang mengira penderitaan datang karena kekurangan. Stokisme melihatnya terbalik.
Penderitaan muncul karena keinginan yang berlebihan. Kita tidak lelah karena hidup terlalu keras, tetapi karena kita terus menuntut lebih dari apa yang diperlukan. Keinginan yang tidak dikendalikan menjadikan pikiran selalu merasa kurang, bahkan saat segalanya sudah cukup. Stokisme tidak mengajarkan anti kekayaan atau anti ambisi. Ia mengajarkan kebebasan dari ketergantungan. Kamu boleh memiliki sesuatu, selama sesuatu itu tidak memiliki dirimu. Saat kebahagiaanmu bergantung pada uang, status, atau pujian, maka hidupmu rapuh. Orang stoik melatih diri untuk berkata, "Aku bisa hidup baik dengan ini, dan tetap baik tanpanya." Keinginan yang tidak dikendalikan menciptakan ilusi. Jika aku mendapatkan ini, aku akan tenang. Namun begitu tercapai, keinginan baru muncul. Stokisme mematahkan lingkaran ini dengan latihan mental, membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan menenangkan, keinginan yang berlebihan melelahkan. Orang bijak memilih cukup daripada. Stokisme mengajarkan latihan yang tampak sederhana namun sangat kuat. Latihan kekurangan sukarela. Sesekali hidup lebih sederhana dari biasanya. Makan lebih sederhana, mengurangi kenyamanan, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk melatih batin. Saat kamu tahu bahwa kamu baik-baik saja tanpa banyak hal, rasa takut kehilangan mulai melemah. Keinginan juga muncul dalam bentuk pembandingan sosial. Media sosial membuat kita merasa tertinggal, kurang sukses, kurang bahagia. Stokisme mengingatkan, membandingkan hidupmu dengan potongan hidup orang lain adalah ketidakadilan bagi dirimu sendiri. Ketika keinginan berhenti mengikuti standar luar, kedamaian mulai kembali. Mengendalikan keinginan bukan berarti mematikan semangat hidup. Itu berarti memilih dengan sadar apa yang layak dikejar. Orang stoik tidak mengejar segalanya. Mereka mengejar hal yang selaras dengan nilai. Saat keinginan sejajar dengan karakter, hidup terasa ringan meski sederhana. Disinilah kebebasan sejati ditemukan. Semakin sedikit yang kamu butuhkan untuk merasa cukup, semakin sulit dunia menyakitimu. Stokisme tidak mengajarkan hidup tanpa keinginan, tetapi hidup tanpa diperbudak keinginan. Saat kamu mampu berkata, "Cukup," dengan jujur, kamu telah memenangkan salah satu pertempuran terpenting dalam hidup, pertempuran melawan rasa kurang yang tak pernah puas. Poin 5. Kendalikan hubunganmu. Stokisme mengajarkan, tidak semua orang pantas mengakses kedamaianmu. Banyak kegelisahan lahir bukan dari masalah hidup, tetapi dari orang-orang di sekitar kita. Kita kecewa karena berharap dimengerti, tersakiti karena ingin dihargai, dan lelah karena mencoba menyenangkan semua orang. Stokisme memulai ketenangan dengan satu kesadaran pahit namun membebaskan. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain. Stokisme tidak mengajarkan untuk membenci manusia, tetapi untuk tidak menggantungkan ketenangan pada perilaku mereka. Orang akan mengecewakan, berubah, dan bertindak di luar harapan. Itu sifat manusia. Ketika kamu berharap orang selalu adil, jujur, dan perhatian, kamu sedang menciptakan luka di masa depan. Salah satu prinsip stokisme paling menenangkan adalah ini: lakukan yang benar, lepaskan hasilnya. Dalam hubungan, tugasmu adalah bersikap baik, jujur, dan berintegritas, bukan memastikan orang membalasnya. Ketika kamu berhenti menuntut balasan emosional, hubungan menjadi lebih ringan dan batinmu lebih stabil. Stokisme juga mengajarkan batas. Tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke waktumu, emosimu, dan energimu. Mengatakan cukup atau tidak bukan tindakan egois, itu tindakan sadar. Orang stoik tidak menjauh karena benci, tetapi karena menjaga kewarasan. Hubungan sering rusak karena ekspektasi yang tidak diucapkan. Kita berharap orang mengerti tanpa menjelaskan, peduli tanpa diminta, dan setia tanpa usaha. Stokisme mengajak kita menurunkan ekspektasi, bukan kualitas karakter. Saat ekspektasi turun, kejutan menyakitkan ikut berkurang. Stokisme juga mengajarkan seni melepaskan tanpa membenci. Tidak semua hubungan harus diselamatkan. Ada yang selesai dengan tenang, ada yang selesai dengan jarak. Melepaskan bukan berarti gagal. Kadang itu bentuk kebijaksanaan tertinggi.
Kedamaian sering datang setelah keberanian untuk melepaskan. Ketika kamu berhenti mengharapkan orang lain menjaga ketenanganmu, kamu mulai benar-benar dewasa secara emosional. Stokisme mengajarkan bahwa hubungan terbaik bukan yang paling intens, tetapi yang tidak merampas kedamaian batin. Saat kamu mengendalikan batas dan ekspektasi, hubungan berhenti menjadi sumber luka dan mulai menjadi ruang bertumbuh. Poin 6. Kendalikan waktumu. Stokisme mengajarkan, waktu adalah hidupmu yang sedang berjalan. Kita sering berkata, aku tidak punya waktu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah waktu kita dicuri oleh hal-hal yang tidak penting. Stokisme melihat waktu sebagai harta paling berharga, lebih berharga dari uang dan status. Kamu bisa kehilangan uang dan mencarinya kembali, tapi waktu yang hilang tidak pernah kembali. Stokisme mengajarkan bahwa hidup tidak pendek, kitalah yang memendekannya. Kita menghabiskan jam untuk kekhawatiran, penyesalan, dan distraksi. Padahal semua itu tidak menambah satupun kualitas hidup. Orang Stoik bertanya setiap hari, apakah ini layak mendapatkan waktuku? Pertanyaan sederhana ini menyaring hidup dari kebisingan. Salah satu latihan Stoik paling kuat adalah memento mori, mengingat bahwa kita akan mati. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan. Ketika kamu sadar waktu terbatas, kamu berhenti menundanya. Kamu berbicara lebih jujur, memilih lebih bijak, dan tidak menghamburkan hari untuk hal yang tidak bermakna. Stokisme juga mengajarkan kehadiran penuh. Banyak orang hidup di masa lalu atau masa depan, jarang benar-benar hadir di saat ini. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Orang Stoik berlatih hadir, melakukan satu hal dengan sadar, bukan banyak hal dengan gelisah. Waktu juga terkuras oleh kesibukan palsu. Terlihat sibuk tidak sama dengan hidup bermakna. Stokisme menolak hidup yang hanya penuh agenda tanpa arah. Mereka memilih sedikit hal yang penting daripada banyak hal yang dangkal. Fokus adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap waktu. Mengendalikan waktu berarti berani menolak distraksi. Tidak semua pesan harus dibalas. Tidak semua undangan harus dihadiri. Stokisme memberi keberanian untuk berkata tidak, bukan karena sombong, tetapi karena sadar bahwa setiap ya yang salah adalah pencurian waktu dari hidupmu sendiri. Ketika kamu benar-benar menguasai waktumu, hidup berhenti terasa terburu-buru. Stokisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang panjang, tetapi hidup yang digunakan dengan sadar. Setiap hari yang kamu jalani dengan penuh kesadaran adalah kemenangan kecil atas kekacauan dunia. Poin 7. Kendalikan makna hidupmu. Stokisme mengajarkan, hidup tidak harus mudah, tapi harus bermakna. Banyak orang menghabiskan hidup mencari kebahagiaan, seolah ia berada di luar sana, di uang, jabatan, pengakuan, atau kenyamanan. Stokisme memulai dari arah sebaliknya. Makna hidup tidak ditemukan, tetapi dibangun. Ketika makna bergantung pada hal di luar kendali, hidup menjadi rapuh. Ketika makna dibangun dari karakter, hidup menjadi kokoh. Stokisme tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Ia menjanjikan alasan yang cukup kuat untuk menanggung penderitaan. Ketika hidup terasa berat, orang Stoik bertanya, apakah ini sejalan dengan tugasku sebagai manusia yang berkarakter? Jika ya, maka rasa sakit tidak sia-sia. Ia menjadi bagian dari perjalanan yang bermakna. Makna hidup Stoik tidak dibangun dari hasil, tetapi dari niat dan tindakan benar. Kamu mungkin gagal, disalahpahami, atau tidak dihargai. Namun selama kamu bertindak sesuai nilai, jujur, adil, berani, bijaksana, hidupmu tidak kosong. Stokisme menolak definisi sukses yang ditentukan dunia. Stokisme juga mengajarkan amor fati, mencintai takdir. Bukan sekadar menerima yang terjadi, tetapi menggunakannya sebagai bahan pembentukan diri. Setiap kejadian, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk melatih karakter. Saat kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai memanfaatkannya, hidup terasa utuh. Makna hidup juga lahir dari pelayanan. Stokisme memandang manusia sebagai bagian dari keseluruhan.
Hidup yang baik bukan hidup yang hanya nyaman untuk diri sendiri, tetapi yang memberi manfaat. Ketika fokus berpindah dari apa yang aku dapatkan ke apa yang bisa aku lakukan dengan benar, kekosongan batin berkurang. Pada akhirnya, Stokisme mengajarkan bahwa kematian memberi makna pada hidup. Kesadaran bahwa waktu terbatas membuat setiap pilihan lebih jujur. Kamu berhenti menunda hidup, berhenti hidup untuk orang lain, dan mulai hidup selaras dengan nilai. Bukan banyaknya hari yang penting, tetapi kedalaman cara kamu menjalaninya. Jika kamu telah mengendalikan ucapan, emosi, pikiran, keinginan, hubungan, dan waktumu, maka makna hidup tidak lagi membingungkan. Stokisme tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tetapi ketenangan yang tidak mudah dirampas. Di dunia yang kacau, orang stoik tidak mencari pelarian. Mereka menjadi pusat ketenangan itu sendiri. Ketika dunia tidak bisa kamu kendalikan, kendalikan dirimu. Jika kamu menonton sampai titik ini, satu hal jelas, kamu tidak sedang mencari motivasi kosong. Kamu mencari ketenangan yang nyata. Stokisme tidak datang untuk menghiburmu, tetapi untuk menguatkanmu ketika hidup tidak ramah. Dunia tidak akan menjadi lebih lembut, tapi kamu bisa menjadi lebih kokoh. Kamu telah melihat bahwa hidup tenang bukan hasil keberuntungan. Ia adalah hasil kendali. Kendali atas ucapan, emosi, pikiran, keinginan, hubungan, dan waktu. Orang stoik tidak kebal terhadap luka. Mereka hanya tidak membiarkan luka itu menguasai hidupnya. Stokisme mengajarkan bahwa kamu tidak perlu menang di setiap pertarungan, tidak perlu dipahami semua orang, dan tidak perlu hidup sesuai standar dunia. Kamu hanya perlu satu hal, menjadi tuan atas dirimu sendiri. Saat itu terjadi, kekacauan di luar tidak lagi menentukan keadaan batinmu. Mungkin hidupmu belum berubah hari ini, masalahmu mungkin masih ada, tekanan masih menunggu di luar sana. Namun jika caramu bereaksi telah berubah, maka masa depanmu sudah berbeda. Stokisme tidak mengubah dunia. Ia mengubah posisi kamu di dalam dunia itu. Dunia akan tetap bising. Hidup akan tetap tidak adil. Tapi selama kamu mengendalikan dirimu, tidak ada yang bisa merampas ketenanganmu.